Tes. Nó bunyi. Selamat sore Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita awali lagu dari bersyukur 333 baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti live streaming. Raja alam raya
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk memperingati, untuk mengenang almarhum Bapak Robi Wijaya yang telah 1 tahun meninggalkan kita lewat peristiwa kematian. Dan kita percaya bahwa lewat peristiwa kematian hidup kita diubah oleh Tuhan. Melalui peristiwa kematian kita mengalami pembebasan. Melalui peristiwa kematian kita pergi untuk mendapatkan kemerdekaan yang baru, yang tidak lain adalah hidup bersama dengan Tuhan. Tentu saja melalui peringatan ini kita akan kembali mengenang dan mensyukuri segala kebaikan-kebaikan almarhum yang patut kita teruskan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga. Marilah kita pada awal peringatan ini, misa arwah yang misa peringatan 1 tahun meninggalnya Bapak Robi Wijaya. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putra. Pada peringatan 1 tahun hamba-Mu Robi Wijaya yang menghadap-Mu di surga, kami mohon bebaskan dia dari maut, dan semoga ia boleh memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudaranya, seluruh keluarga, juga memperoleh berkat dari-Mu karena peringatan ini. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui peringatan ini, kami tidak hanya mengenang masa lalu,
ketika almarhum masih berada di tengah-tengah kami. Tetapi kami juga datang untuk mengungkapkan keyakinan kami tentang masa depan, yaitu kehidupan yang kekal yang Kau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. berseru kepadamu, dengarlah suaraku, biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapa dapat tahan? Namun padamulah pengampunan agar orang bertawa. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Disilahkan. Yang sama-sama dikasihi Tuhan, Ibu Lili dan anak-anak, tanpa terasa Bapak Robi Wijaya sudah 1 tahun telah meninggalkan kita semua lewat peristiwa kematian. Dan pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengenang almarhum. Tepat pada saat bangsa kita sedang mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan kita. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi sesungguhnya berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Bahwa kita perlu memahami ada 2 macam kemerdekaan. Kemerdekaan dari perbudakan bangsa lain yang lebih lazim disebut sebagai penjajahan, ya. Dan itu yang kita rayakan dan kita syukuri nanti pada tanggal 17 Agustus. Bahwa melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, kita menyatakan kemerdekaan kita. Kita menyatakan bahwa kita tidak bersedia lagi dijajah atau diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Itulah kemerdekaan yang secara umum dimengerti oleh kita sekalian
sebagai satu bangsa. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang sejati adalah pembebasan dari perbudakan dosa. Karena dosa jika berkuasa dalam hidup kita akan membuat kita terbelenggu. Terbelenggu tentu bukan lagi secara fisik, tetapi jiwa kita, hati kita yang terbelenggu. Dan terbelenggu oleh karena dosa menggiring kita untuk hidup di dalam daging. Dan karena itu seringkali dia mengerti dan dipahami bahwa jiwa kita seringkali terbelenggu oleh daging. Karena daging, khususnya segala keinginan daging, dapat menjerumuskan kita dalam dosa, menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu kemerdekaan yang sejati menurut Rasul Paulus adalah saat di mana kita tidak lagi dikuasai oleh daging. Nah, itu kapan? Kapan kita tidak dikendalikan oleh daging? Ya, kita harus jujur mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam dua aspek kehidupan kita. Aspek daging dan aspek rohani. Ya, aspek badan, ya, badan dan roh. Daging dan roh. Itulah dua aspek dalam diri kita. Kita tidak hanya hidup dalam daging, tetapi kita hidup di dalam roh. Karena kalau kita tidak hidup di dalam roh, maka derajat kita akan diturunkan sama dengan hewan. Hewan punya jiwa, tapi tidak punya roh. Ya, itu yang membedakan kita dengan binatang. Ya. Nah, karena itulah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan di mana roh kita, jiwa kita tidak dikendalikan oleh daging. Nah, kapan itu? Nah, selama kita hidup di dunia ini itu ada interaksi selalu antara keinginan daging dan keinginan roh, saling berinteraksi di dalam diri kita. Rasul Paulus mengatakan, kemerdekaan yang sejati saat di mana roh kita tidak lagi dipengaruhi atau dibelenggu oleh daging, terjadi lewat peristiwa kematian. Peristiwa kematian. Dan karena itu pada hari ini, 1 tahun setelah meninggalnya Bapak Robi Wijaya, kita diajak untuk memandang ke depan bahwa sesungguhnya selama kita hidup di dunia ini, kita sedang mendambakan kemerdekaan yang sejati. Dan kemerdekaan yang sejati hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kalau kemerdekaan terbebaskan dari penindasan perbudakan bangsa-bangsa lain, itu bisa dilakukan oleh manusia dengan menggunakan senjata bisa. Tapi kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari daging, ya hanya Tuhan yang dapat melakukan. Dan itulah terjadi lewat peristiwa kematian.
Dan secara simbolis sekali, ya, itu sebetulnya kita ungkapkan ketika jenazah almarhum Bapak Robi Wijaya dikremasi, ya kan? Dikremasi. Ya. Tadi saya pergi di rumah duka karena ada umat meninggal dan rencana juga akan dikremasi. Ya. Dan secara sederhana keluarga mengatakan akan dikremasi, pastor, supaya kita tidak lagi, ya, terikat dengan masa lalu oleh almarhum, khususnya kerangka jenazahnya. Karena kalau dikubur, ya, kita akan selalu terganggu kalau kita tidak mengadakan ziarah kubur, ya, kita akan terganggu. Ya, tidak ada kemerdekaan sebetulnya, ya. Tapi dengan kremasi jenazah kemudian ditenggelamkan ke dalam laut, bukan dihambur, ya. Kalau dihambur gereja melarang. Jenazah sepatasnya ditaruh dalam guci, baru kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan di mana kita tidak lagi dalam tanda petik, ya, terikat dengan daging. Terikat dengan daging. Nah, kuburan itu kan masih simbolisasi daging, ya, sebetulnya, ya. Ya, sekalipun kalau kubur dibuka, ya, syukur kalau masih ada tulang, ya. Syukur kalau masih ada gigi. Ya. Tapi kalau orang kan diformalin, itu boleh jadi tidak hanya tubuhnya yang hancur, tapi seluruh tulang-tulangnya juga bisa hancur. Sehingga kalau kubur digali, ya kan, ya, apalagi kalau sudah lama, ya. Saya dengar di Eropa itu, ya, kuburan sudah boleh dinyatakan tidak ada yang punya kalau tidak dirawat setelah 40 tahun. Ya, karena dianggap seluruh tulang belulang sudah menyatu dengan tanah. Nah, ini yang pertama. Bahwa peristiwa kematian adalah peristiwa pembebasan, adalah peristiwa kemerdekaan dari dosa. Dan yang membebaskan kita hanya Tuhan melalui Yesus sendiri. Dan itu yang kita rayakan hari ini. Kita hanya tidak mengenang masa lalu Pak Robi, tapi kita merayakan kesatuan kita dengan Yesus yang telah membebaskan kita dari kuasa kematian, membebaskan kita dari belenggu dosa yang secara konkret disimbolkan oleh segala keinginan daging yang ada dalam diri kita. Yang kedua yang perlu kita dan mungkin sudah kita lakukan, Yesus berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bahwa kematian itu adalah suatu keharusan. Keharusan. Nah, pertanyaannya, kematian bagaimana yang patut dalam tanda petik disyukuri? Ya kan? Kalau kematian itu suatu keharusan, berarti tidak bisa dihindari. Maka kematian mana yang patut disyukuri? Ya, ini agak aneh sedikit, ya. Siapa yang mensyukuri kematian, ya? Tetapi yang jelas kita semua akan mati. Atau kematian mana yang kita kehendaki?
Ya, itu susah dijawab. Karena kita tidak bisa menentukan pilihannya. Ya. Kita bisa menentukan pilihan. Oh, saya mau tinggal di mana? Mau tinggal di Makassar? Mau tinggal di Manado? Mau tinggal di Samarinda, kan? Pilihan. Tapi kematian, ya kecuali mau bunuh diri, ya kita bisa pilih sendiri. Ya. Nah, karena itu, tapi apa yang dikatakan ini? Jika sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap sebiji saja. Ya, maka kalau kita bingkai dengan sabda Yesus, kematian yang kita kehendaki adalah kematian yang menghasilkan buah. Ya. Nah, manakah kematian yang menghasilkan buah? Bahwa kematian orang yang kita kasihi, yang mengasihi kita, ya, meninggalkan, ya, kebaikan-kebaikan yang tidak hanya kita syukuri, tetapi bisa kita lanjutkan dalam hidup kita. Nah, maka Pak Robi akan semakin tersenyum berada di dunia sana jika kita kembali mengenang segala kebaikan-kebaikannya. Sekalipun almarhum tentu tidak luput dari kesalahan, ya kan? Tidak luput dari kekurangan. Ya, pernah saya hampir marah di pastoran karena tiba ada seorang datang lalu bercerita tentang orang yang meninggal, tapi yang dicerita semua keburukannya. Hampir saya meledak karena itu sangat tidak etis lagi. Orang sudah meninggal, mau yang dicerita keburukan. Inilah yang dimaksud Yesus. Bahwa kematian itu adalah suatu keharusan. Dan jika akhirnya kematian itu datang kepada kita, kematian kita itu bagaikan biji, sebuah biji yang jatuh, menghasilkan buah, karena ia akan tumbuh kembali dan menghasilkan buah. Maka segala kebaikan pegawai Pak Robi, jika kita kembali kenal, ya, akan bertumbuh kembali dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan yang paling tahu kan Ibu Lili bersama anak-anak dan keluarga, ya, yang paling tahu, ya, bahwa bagaimanapun Pak Robi sebagai manusia biasa pasti ada kebaikan-kebaikannya yang patut kita syukuri, yang patut kita teruskan dalam kehidupan kita. Maka peringatan arwah pada malam ini 1 tahun meninggalnya Pak Robi, ya, Robi Wijaya, akan membuat kita semakin dapat hidup sebagai orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui orang-orang yang kita kenal, yang sudah meninggal, Tuhan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Ya. Saya pertama kali bertemu Pak Robi ketika anaknya menikah di sini. Ini 2 orang muda menikah di sini, ya. Saya pertama kali mengenal Pak Robi. Dan sesudah itu Pak Robi kembali ke Samarinda, ya. Dan tidak lama kemudian, ya, datang berita yang tidak kita inginkan bahwa beliau meninggal dalam situasi pandemi. Maka baiklah, mari kita semakin dapat memahami firman Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, bahwa kematian itu adalah suatu kepastian. Kematian itu adalah suatu keharusan. Hanya kita tidak tahu kapan kita mati dan di mana kita mati. Tetap menjadi misteri, tetap menjadi sebuah rahasia. Hanya satu yang pasti,
kematian. Dan Yesus mengingatkan bahwa kematian itu hendaknya bagaikan sebuah biji yang jatuh ke tanah, lalu kemudian mati, dan sesudah itu ia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Maka semoga kebaikan-kebaikan Pak Robi Wijaya kembali tumbuh dalam diri kita masing-masing, tumbuh dalam diri anak-anaknya, sehingga akhirnya kita akan semakin dapat menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa pekerjaan Tuhan selalu memperlihatkan atau selalu membawa kebaikan-kebaikan yang tidak akan pernah kita lupakan. Mari kita lanjutkan perayaan ini dan berdoa. Berdoa semoga Pak Robi Wijaya boleh menikmati kemerdekaannya sejati. Dan kita yang masih sedang berjuang di dunia ini, kiranya pada suatu waktu kita pun akan sampai pada kemerdekaan tersebut, hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita mengamini sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut tepat penantian pada ketiga bagi antara orang mati, dan naik ke surga. Kuasa dari situ akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa. Saudara-saudara, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus, yang menjadikan kita anak-anak Allah. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Ya Bapa, lewat Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami umat-Mu mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkraman maut dan dosa. Bebaskanlah saudara kami Bapak Robi Wijaya yang telah 1 tahun menghadap-Mu dari semua belenggu dosa dan maut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh Bapak Robi Wijaya mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hati agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam pekerjaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga doa-doa dan kehadiran kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya, dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Kasih, semoga melalui peringatan 1 tahun meninggalnya Bapak Robi Wijaya, kami dapat kembali mengenang dan mensyukuri
segala kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya dapat kami terus dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, dalam bulan Agustus ini kami sebagai satu bangsa akan merayakan pembebasan kami dari perbudakan dan penindasan bangsa-bangsa lain. Semoga kami dapat menghayati kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan dari belenggu dosa, kemerdekaan dari segala kebiasaan-kebiasaan yang salah yang menghalangi kami untuk semakin merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari sejenak kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan dampa yang ada dalam diri kami. Sempurnakanlah itu semua dalam kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terjatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jika lemah, akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jika lemah, akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sejarah. Persembahan roti dan anggur kami untukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasihan. Kami percayakan hamba-Mu Robi Wijaya ke dalam pangkuan kasih-Mu untuk memperoleh pembebasan sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami. Ingatlah akan hamba-Mu Robi Wijaya, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengenteraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Dan saling memberi salam. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah padaku kalian semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus, di Kau sang penghibur bagi orang yang sedih. Liburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembebasan sejati, kami telah menyambut rezeki surgawi peneguh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas Ekaristi Suci untuk mengenang 1 tahun hamba-Mu Robi Wijaya yang telah menghadap-Mu di surga. Teguhkanlah usaha kami untuk perjuangan berikutnya, sehingga kami dapat hidup dengan saling menghibur. Semoga saudara kami Bapak Robi Wijaya yang telah menikmati pembebasan abadi surga, dan satukanlah kami telah dengannya setelah perjalanan kami di dunia ini berakhir lewat peristiwa kematian. Semoga peringatan arwah ini ya Tuhan dapat semakin mempersatukan seluruh keluarga, baik yang berkumpul bersama-sama pada sore hari ini di gereja katedral maupun yang berada di tempat yang berbeda, yang mengikuti misa ini secara live streaming. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita tutup peringatan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh rumpun keluarga, baik yang berkumpul di gereja katedral pada sore hari ini, maupun trio yang berada di tempat yang berbeda, yang mengikuti misa ini, selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Pergilah perayaan peringatan 1 tahun meninggalnya Bapak Robi Wijaya sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penuh. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Selamat
selama hidup. Ya, terima kasih kepada Robert, Novi, Dede, dan semua yang telah ambil bagian dalam perayaan ini, peringatan arwah 1 tahun meninggalnya Bapak Robi Wijaya. Ya, sebelum kita bubar mungkin perlu ambil foto kenangan, ya, foto bersama. Marilah kita doa Angelus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, kena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.